Begini aturannya. Hei manusia, ada aturan baku dari Sang Pencipta ini. Darahmu itu kalau bawa gula bisa diterima oleh seluruh tubuhmu, seluruh sel tubuhmu, jika ada yang memerintahkan sel tubuhmu. Nah ini. Nah, sekarang saya akan bicara tentang mitokondria sel. Berarti mitokondria itu adalah mesinnya sel. Setelah kita tahu tadi ya bahwa makanan masuk ke dalam sel, di sini nggak langsung bisa dibakar, tapi harus dipompa masuk ke mitokondria, baru nanti dibakar. Nah, berarti sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu journey ke ruang bakarnya sel. Kalau di mobil, Bapak Ibu akan saya bongkarkan itu mesin, kita lihat itu pistonnya kayak apa sih. Nah itu aja. Sekarang kita akan lihat pistonnya sel. Nah, pistonnya sel atau mesinnya sel itu adalah mitokondria. Cuma mitokondria itu punya syarat. Punya syarat yang Bapak Ibu harus pahami dan ikuti. Seperti mobil ini. Mobil ini itu punya syarat. Dia bilang ke pemiliknya, mobil, piston ini bisa membakar bensin kalau kamu semprotkan lewat injektor. Itu syaratnya. Kalau kamu gelontorkan, tidak bisa hidup. Malah berblebek gitu. Itu syarat utama. Terus bagaimana mitokondria? Sama Pak Ibu. Mitokondria ini barangnya, yang saya angkat di merah ini ya. Ini ya. Ini, bagian dari sel ini, dia punya syarat. Apa syaratnya? Lihat amati. Ini adalah glukosa. Ini adalah dari grup trigliserid. Dua molekul yang berbeda. Kalau di mobil, satu bensin, satu solar. Dua molekul beda. Tapi di dalam sel ini, keduanya ini harus dirubah menjadi asetil-CoA. Ini yang dimau oleh sel kita. Ini yang dimau sel kita, ya. Jadi apapun makanan Bapak Ibu, kalau bicara dibakar di seluruh sel Bapak Ibu, harus dirubah menjadi asetil-CoA, dan itu secara otomatis dirubah. Tapi pemilik tubuh ini harus tahu bagaimana cara merawatnya. Kalau Anda nggak tahu, gagal ini, gagal semuanya. Kalau sampai mesin Bapak Ibu itu mati, seperti mobil, ya mati. Atau mesinnya itu setengah mati, ya merebet. Ya diabetes, hipertensi merebet. Tidak lari nggak kuat dan lain-lain. Itu ya. Nah, jadi di dalam mitokondria ini dia itu akan pembakarannya adalah namanya siklus Krebs ya. Nanti someday kita bahas lebih lanjut. Intinya satu molekul asetil-CoA akan dioksidasi oleh oksigen 2 tahap. Yang pertama jadi NADH, dan yang terakhir baru jadi ATP. Someday kita bahas lebih detail ya. Sekarang cukup tahu saja dulu. Nah, sekarang kita coba petakan. Jadi energi metabolis kita itu adalah ada 2. Ada 4 sebenarnya. Bahas 2 utama. Jadi trigliserid sama glukos. TG ini sel hanya bisa bakar asam lemak. Yang dua lagi, apa yang 2 lagi? Asam amino dan keton. Cuman 2 ini itu adalah dalam kondisi yang emergensi. Hanya cadangan. Kalau dari glukosa dan asam lemak itu gagal di metabolis, maka baru 2 berjalan. Jangan yang cadangan dijadikan utama, jangan. Nanti jadi masalah. Nah, sekarang saya akan coba, karena kita bahas diabetes. Diabetes kan fokus ke gula ya. Gula yang tinggi dalam darah. Artinya gula
gulanya ini belum diterima oleh sel, tapi dia numpuk dalam darah. Masih ingat mobil tadi? Kalau asumsinya ini adalah bahan bakarnya itu tidak sampai ke dalam mesin, tapi macet di pipa bensin. Nah, kalau macet di pipa bensin, apakah mobilnya bisa jalan? Saya yakin tidak bisa jalan. Kalaupun bisa jalan, berebet. Jadi diabetes itu gulanya itu nggak sampai ke dalam sel. Nah, sekarang kita bahas dulu orang yang sehat dulu. Jadi amati ini. Saya misalkan aja karbohidrat. Satu noktah ini, jadi satu bulat-bulat ini adalah satu glukosa. Jadi karbohidrat adalah glukosa yang bergandengan tangan. Nah, ini gandeng ini. Ini ada sekitar 2, 3, 4, 5, 6, berarti 12 ya. 12 rantai glukosa bergandengan tangan membentuk karbohidrat. Darah tidak bisa bawa karbohidrat, makanya dipecah-pecah dulu, dipecah begini. Di mana pecahannya? 2 tahap karbohidrat, di mulut dan di lambung. Nah, akhirnya di usus halus akan terpecah-pecah, akhirnya dimuat oleh darah. Nah, ini oleh darah. Nah, begitu darah ini membawa karbohidrat ini, glukosa ini ketemu sama sel, ada aturan lagi satu. Begini aturannya. Hei manusia, ada aturan baku dari Sang Pencipta ini. Darahmu itu kalau bawa gula bisa diterima oleh seluruh tubuhmu, seluruh sel tubuhmu, jika ada yang memerintahkan sel tubuhmu. Nah, ini. Jadi apa ibaratnya? Ibaratnya adalah gula ini akan masuk ke dalam sel jika ada yang ngetok pintu. Siapa ngetok pintu? Dialah namanya insulin. Jadi insulin ini adalah hormon. Hormon itu apa? Hormon itu adalah suatu komponen senyawa biologis ya, yang digunakan untuk membawa perintah. Pokoknya hormon bawa perintah. Loh, kok untuk perintah? Oh ibu, jangan lupa, manusia ini organisasi sekian triliun sel, butuh perintah, butuh aturan, undang-undang. Jadi hormon itu undang-undang. Siapa yang mengeluarkan hormon ini? Pankreas.